Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, pada minggu pertama setelah Epifanius, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Evangelium Markus pasal 1. Markus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun kita akan membacanya dari mulai ayat 1. Markus 1. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan kita akan membacanya secara responsoria. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dialah menurut pesanku mendaur engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis kembali para guru dan menyerukan, bertobatlah dan dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat-ikat kulit dan memakai Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, masalah baptisan sering sekali menjadi masalah yang dinaikkan di tengah persekutuan di jemaat, dan bahkan di antara sesama denominasi. Baptisan siapa yang benar? Dan bahkan ada sejumlah gereja yang mengatakan bahwa kalau sudah dibaptis di tes. Kalau sudah dibaptis, kalau hendak dibaptis di gereja kami harus baptis ulang begitu. Artinya baptisan yang diterima oleh seseorang di satu gereja tidak sah kalau tidak dibaptis di gereja tersebut. Nah, persoalan ini sudah menjadi persoalan universal. Dan bahkan sering sekali bertubi-tubi pertanyaan. Bagaimana itu Bapak Pendeta, Bapak Pastor? Baptisan yang bagaimana? Apakah baptisan percik, sprinkle? Apakah baptisan di kolam? Atau apakah baptisan di air yang mengalir? Lalu datang lagi, sekarang ini baptisan air dan baptisan roh. Seperti yang juga saya informasikan tadi, ada juga lagi harus ada baptisan ulang. Jadi membuat pikiran seperti punya benang kusut begitu. Kekasih Kristus, kita tidak melihat metodenya.
Apakah itu baptisan di air yang mengalir? Apakah itu baptisan di kolam? Apakah itu baptisan di sprinkle atau dipercik? Kalau kita lihat di sini, bukan metode yang mau dijelaskan, tetapi makna dan arti baptisan itu. Karena pernah orang bertanya, kalau di padang pasir, kalau seorang anak dibaptis, mau cari kemana airnya, Pak? Jadi tanpa air tidak dibaptis, Pak. Pakai saja debu yang ada di situ, pasir yang ada di situ. Mungkin terlalu revolusioner, tetapi itulah kenyataannya. Lalu ketika seorang anak yang baru lahir tiba-tiba sudah emergensi, apakah harus mencari pendeta dulu yang jauhnya 25 mil dari rumah kita untuk membaptis anak yang dalam emergensi yang kalau kita lihat tidak ada lagi kemungkinan untuk alive? Atau apakah kita harus mencari penatua yang jauhnya 10 mil dari rumah kita dan kemudian setelah kita telepon lalu katakan saya lagi masih on the way? Siapakah yang akan membaptiskan anak itu bila sudah dalam keadaan darurat? Orang tuanya. Bagus, terima kasih. Orang tua adalah wali Tuhan, wakil Tuhan. Orang tua berhak membaptiskan anak itu. Sehingga dalam agenda ada pandidion nahinipu, pembaptisan darurat. Dan puji Tuhan, jika anak itu kembali hidup, menerima mukjizat dari Tuhan, maka dia akan dibawa hanya untuk meneguhkan. Jadi, apa yang dibaptiskan orang tuanya itu? Air, melalui sprinkle atau ada bak di kolamnya, atau dekat rumahnya air yang mengalir, dibaptis di sana. Sang pelayan atau gereja tidak mengulangi lagi. Baptisan sekali untuk selamanya. Baptisan tidak pernah diulang. Karena dibaptis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga menjadi pertanyaan kalau ada lagi dan kita mau dibaptis, sehingga kita menduakan Allah. Menduakan Trinitatis. Menduakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Kristus, baptisan menjadi sesuatu yang sangat pundasi, mendasar dalam kehidupan kita. Baptisan adalah yang menghantarkan kita memasuki kerajaan Allah. Sehingga kalau kita sebagai orang tua membawa anak kita, diingatkan bukan airnya. Bukan airnya. Tetapi bagaimana anak itu telah terdaftar sebagai warga kerajaan surga. Aku membaptis engkau, kata pelayan Tuhan, di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau orang tuanya, kalau kita lihat di sini ada pakai simbol salib yang ada seperti ini. Ya. Tuhan memberkati engkau memasuki kerajaannya. Inilah arti dan makna baptisan. Tuhan memasuki engkau, artinya anak itu memasuki kerajaannya sekarang dan selama-lamanya. Dia sudah menjadi pemilik daripada kerajaan surga. Lalu timbul lagi pertanyaan, apakah anak yang baru lahir ini mengerti tentang baptisan? Mana tahu dia baptisan? Yang mengerti hanya orang tuanya, katanya. Anak itu tidak tahu. Makanya di dalam dialog, di dalam ibadah itu, apakah engkau mau membawa anak ini? Karena orang tualah sebagai agent. Dan bukan hanya sebagai agent.
tetapi penanggung jawab daripada anak yang telah dibawanya itu dibaptis. Sebagaimana Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Orang tua membawa anak itu datang kepada kerajaan Tuhan dan menjadi bersama di dalam kerajaan Tuhan itu. Sebagaimana orang tua yang telah terlebih dahulu menerima baptisan itu. Pertanyaannya tetap sekitar itu. Anak itu tidak mengerti. Sehingga untuk membawanya ke dalam logika, karena ini dalam konteks antara ibu atau bayi atau infant dengan orang tuanya. Lalu mari kita melihat, ini juga hubungan antara Tuhan dengan kita. Ketika seorang ibu melahirkan, lalu anak itu bertumbuh berkembang. Ketika pada infant, ada beberapa jenis tangisan. Tangisan dari baby itu. Berbeda tangisan ketika dia lagi kegatalan atau mungkin digigit semut dengan ketika dia dalam kelaparan. Berbeda ketika dia dalam kedinginan. Pertanyaannya, kenapa ibu tahu? Kenapa ibu tahu bahwa si baby itu menangis karena popoknya sudah basah? Atau kenapa ibu tahu ada semut kecil yang menggigit dia? Kenapa ibu tahu bahwa si anak ini lapar? Kenapa ibu tahu bahwa anak ini kedinginan? Kurang selimut, butuh selimut. Atau mungkin karena dia lasak, maka popoknya terlepas. Pengalaman kepada Anda, ibu, yang pada waktu-waktu yang lalu telah mengalami bagaimana crying daripada baby itu. Adakah di antara Anda merasakan, jadi bukan hanya melihat, mendengar, merasakan dalam panca indera lagi, tetapi empati dan simpati. Bagaimana hubungan Anda dengan baby itu? Siapakah yang menciptakan komunikasi, empati dan simpati ini kepada Anda? Kenapa Anda bisa mengerti bahwa si baby itu memerlukan sesuatu yang tertentu? Kenapa si baby itu mengerti bahwa Anda dibutuhkannya? Kasih Kristus. Inilah logika yang sederhana untuk mengingatkan kita akan arti dan makna persekutuan di dalam Tuhan. Dan itulah menjadi juga dasar bagi kita bahwa memasuki kerajaan Allah dengan membawa anak ke dalam baptisan bukan hanya sebatas sprinkling atau sebagai tanda atau sebatas peristiwa, tetapi adalah aku dan anakku membawa dia ke dalam memasuki kerajaan Allah. Kekasih Kristus. Jadi makna baptisan adalah bagian persekutuan dengan Tuhan. Baptisan tidak sebatas peristiwa atau pandangan hidup atau doktrin. Tetapi baptisan adalah fondasi bagaimana kita hidup sebagai pengikut Tuhan. Baptisan adalah long life journey. Bukan short journey, tetapi long life journey. Kasih Kristus. Ini yang kita lihat dalam nats yang telah kita baca tadi. Yohanes dan baptisan. Yohanes Pembaptis mengingatkan suatu peristiwa yang telah terlupakan pada umat Israel pada saat itu.
hidup umat tidak lagi disentuh dengan suatu peringatan. Hidup umat hanya sebatas rutinitas. Hidup umat hanya sebagai bagian daripada peristiwa. Ya, katakan, ya, ke bait suci, ke bait suci. Mempersembahkan korban, mempersembahkan korban. Hari raya, pesta Purim, pesta Purim. Hanukkah, Hanukkah. Pesta Paskah, pesta Paskah. Tetapi makna daripada atau arti daripada semua peristiwa itu tidak lagi menjadi bagian hidup. Hanya sebagai celebration and celebration and celebration. Hanya event and event and event. Hanya sebagai pandangan hidup, doktrin, doktrin, doktrin. Kekasih Kristus, kita diingatkan pada saat ini secara khusus akan makna baptisan. Kalau Yohanes Pembaptis pada saat ini meneguhkan kita bahwa memasuki pertobatan sebagaimana yang diserukan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya renew senantiasa. Yohanes Pembaptis membuat terkejut. Tidak hanya terkejut fisik, tetapi terkejut, kalau lebih cocok katanya adalah terjaga. Terjaga. Membuat yang sudah mungkin terlelap dengan sebatas tradisi dan sebagaimana event, peristiwa dan sebagainya. Yohanes Pembaptis mengingatkan, bertobatlah. Dan bahkan diingatkan, hai kamu keturunan ular beludak. Ini khotbah pada minggu-minggu yang lalu. Diingatkan terutama kepada pemimpin-pemimpin pada saat itu. Hai kamu keturunan ular beludak. Kekasih Kristus, pertobatan yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah terlebih dahulu dengan repentance. Diampuni. Tiada pertobatan tanpa terlebih dahulu datang dan mau untuk diampuni dosanya. Simbol daripada Yohanes mengatakan pertobatan dengan mau dan mampu untuk dibaptis di sungai Jordan pada saat itu, atau baptisan air, adalah untuk mengingatkan, perubahanlah, pembaharuanlah untuk dibenarkan. Tanpa pertobatan dan pembaharuan, tiada arti dan makna kehidupan. Kalau seperti yang dikatakan dalam kehidupan, itu sih, itu ke situ saja. Tidak ada inovasi, kreasi, hanya sebatas formalitas saja. Ini yang diarahkan oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan yang mengingatkan pertobatan. Air adalah ritus. Dengan memakai baptisan air, Yohanes mengingatkan umat untuk senantiasa disucikan dan dibersihkan. Baptis menjadi bagian daripada step to grace. Langkah untuk memasuki kasih. Makna baptis sebagaimana Yohanes mengingatkan dan juga menjadi bagian peneguhan kepada kita pada saat ini adalah yang pertama, untuk pada diri. Baptis menjadi bagian daripada menutup diri untuk tidak menginginkan dosa. A changed man. Manusia yang dirubahkan. Ilustrasi ini sering mengangkat kita kepompong yang berubah menjadi apa namanya itu? Limbur, kupu-kupu. Ya.
Ketika dia menjadi ulat, dia ditempatkan di tempat yang lembab, di rawa-rawa yang berair. Lalu dia mengalami perubahan metamorfose. Dan setelah mengalami metamorfose, dia berubah menjadi kupu-kupu. Namun ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, dia tidak menginginkan lagi hidup di dalam kelembapan. Sekali dia terjerembab ke air itu, maka niscaya akan mati. Kasih Kristus, perumpamaan tentang anak yang hilang meneguhkan kita. Anak yang hilang yang pada mulanya merasakan dia sebagai karakter yang adventurous. Dia mau mengatakan bahwa hidupku adalah hidup pengalaman, hidup peristiwa. Semuanya akan bisa kulakukan, dapat kulakukan dengan harta yang ada padaku. Tetapi setelah Allah menegur, mengingatkan dia, dan bahkan melalui peristiwa itu, dia disentuh. Lalu dia mengatakan, actually, I'm the utter rotter. I'm the utter rotter. Akulah manusia yang tidak ada berguna. Yang tidak ada gunanya. Lebih berharga sampah daripada aku. Itu artinya utter rotter. Tapi bagi Tuhan, hamu mula nih parjahat hidup. Kembalinya orang yang telah berdosa itu ya, atau mungkin sudah tersesat itu, itulah yang diinginkan Tuhan. Kasih Kristus, pertobatan yang ditawarkan Yohanes mengingatkan bahwa memasuki langkah yang benar dengan mengakui dosa. Kalau Yohanes mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, berarti Yohanes mengingatkan masukilah langkah bersama dengan Tuhan dengan terlebih dahulu ampuni, menerima pengampunan dari Tuhan. Baptisan juga berkaitan dengan sesama. Kepada sesama. Ketika kita dibaptis, kita diingatkan kepada siapa engkau telah melakukan kesalahan. Kepada siapa engkau telah membuat suatu peristiwa yang menyakitkan. Kepada siapa engkau telah membuat seseorang telah membuatnya sedih. Sehingga baptisan bukan hanya ketika kita datang dan pendeta men-sprinkle air itu. Baptisan kepada sesama mengingatkan kita baptisan roh. Baptisan roh yang artinya roh itu berkarya dan berkuasa dan mengingatkan dan meneguhkan, menegur, memicang, menghukum untuk senantiasa back to God, kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bersalah. Semua bersalah. Semua berdosa. Tetapi diingatkan kepada kita. Apakah Roh Kudus itu senantiasa membaptis engkau di dalam kehidupan dengan mengingatkan engkau, menegur engkau, memperteguh engkau, memampukan engkau untuk dapat mengampuni sesama sebagaimana Tuhan telah mengampuni engkau? Lalu yang ketiga, kepada Tuhan. Sebagaimana Allah telah mengasihi. Pengakuanmu adalah pembaharuan. Your confession is your renewal. Tanpa ada pengakuan kita kepada Tuhan, takkan mungkin kita dapat memperbaharui, menerima pembaharuan. Tanpa ada pengakuan kita bahwa kita telah berdosa kepada kawan kita sebagaimana bagian kedua tadi, takkan mungkin Tuhan akan mengampuni sebagaimana kita berdoa, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Tanpa ada kita memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kita, takkan mungkin Allah mau mengampuni kita yang telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa kita. Inilah makna baptisan roh. Sehingga kalau Yohanes mengingatkan kita, dia yang datang kemudian, dia akan membaptis dengan roh. Artinya kalau Yohanes hanya mengingatkan bertobatlah, tetapi yang satu ini, yaitu Yesus Kristus, akan melebihi daripada makna pertobatan. Yesus Kristus tidak hanya mengingatkan bertobat dan memperbarui, tetapi dia mengangkat, menarik, memperbaharui, mengolah, dan membenarkan hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, itu yang kita lihat ketika Yohanes mengatakan pada pasal di ayat 5 sampai dengan ayat 8 tentang kemuliaan daripada Tuhan yang akan datang itu. Yohanes meneguhkan kepada kita. Sebagaimana Yohanes, kalau kita baca, dia dalam hidup kesederhanaan, ya, dia memakai hidupnya menjadi khotbah. Sering kita dengarkan Jamita nama ngolu. Kalau Emeritus Eporus, Dr. Justin Sihombing, Eporus yang kedua orang Batak, mengatakan Jamitaku ngolukku, ngolukku Jamitaku, khotbahku adalah hidupku, hidupku adalah khotbahku. Dan bahkan dia mengatakan lebih dalam lagi, nang jamitahon ahana binotong, alai jamitahon mah ahana hinanguluong. Jangan khotbahkan. Khotbah bukan berarti hanya di sini. Jangan khotbahkan apa yang kau ketahui, tetapi khotbahkanlah apa yang kau hidupi. Jangan khotbahkan bahwa engkau telah mempunyai banyak uang di akaunmu, tetapi khotbahkanlah bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Jangan khotbahkan bahwa keberhasilanmu di Amerika ini adalah karena engkau bekerja ini, dan sebagainya. Tetapi khotbahkanlah bahwa memang karena Tuhanlah yang memampukan engkau untuk dapat memperoleh semuanya itu. Tuhan tidak melihat bagaimana engkau memperolehnya. Tetapi Tuhan menginginkan sesuatu pertanggungjawaban darimu. Bagaimana engkau memperolehnya. Dak pola sukunon itu hani bohado ubahena boy hujalo asini rohanai. Bagaimana aku menerima kasihnya. Kita yang mengetahui apa kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita, aku telah memberikan kepadamu apa yang layak engkau perbuat bagiku. That's it. Yang dibutuhkannya bukan yang dari akaunmu, bukan keberhasilan, karena lebih banyak orang berhasil daripadamu. Bukan kesuksesanmu. Orang yang milioner di sana juga, yang di negara ini juga lebih sukses darimu. Tetapi yang dimintakan adalah hidupmu. Ngolu. Hidupmu yang dibutuhkan Tuhan. Sebagaimana anak yang hilang itu. Tidak diminta suatu pertanggungjawaban. Bayar dulu setengah daripada harta yang telah kau habiskan. Tidak dikatakan karena kau salah, maka engkau harus menerima ganjaran ini. Apa yang Bapak lakukan? Dari jauh dia memandang, sudah dilihatnya anak yang sudah lemah lunglai itu. Apa yang terjadi? Bukan anaknya yang lari, tetapi bapaknya yang lari untuk menjamah, menangkap, dan bahkan memperbaharui anak ini sehingga hidupnya menjadi baharu kembali. Kalau dalam bahasa sadari katakan mula matodi turuma. Kekasih Kristus, pembaharuan seperti ini perlu di tengah kehidupan. Hidup kita
menjadi ibadah yang benar kepada Tuhan. Ngolukku, jamitaku, jala jamitaku ngolukku. Hidup kita ini perlu protes. Karena kita juga HKBP, Uriah, Kristen, Batak, protes. Tapi tempatkanlah protes itu di dalam jalurnya. Karena banyak memprotes, tetapi tidak di jalurnya. Martin Luther juga memprotes dengan mengingatkan kembali bahwa agama bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai formalitas, tetapi by grace, by faith, and by holy word. Firman Tuhan, kasih, dan iman. Ini menjadi bagian daripada protes daripada Martin Luther pada saat itu. Kasih Kristus. Senantiasa kita diingatkan akan suatu pembaharuan. Penyangkalan diri, sebagaimana Yohanes pada saat ini. Menyangkali dirinya. Dia di dalam penyangkalan itu mempunyai kesempatan untuk mendengar suara Allah. Sering sekali suara Allah telah hilang daripada peredaran telinga kita. Sering sekali Allah yang visible dengan peristiwa tetapi tidak nampak lagi di mata kita. Sering sekali perkataan dalam firman, the word of God, tidak lagi keluar dari mulut kita. Sering sekali kita telah mati rasa kendati firman Allah dengan berbagai ragam peristiwa di tengah kehidupan kita menegur kita. Firman Allah, grace-nya, iman telah mati. Iman telah sirna. Kasih Kristus. Bagaimana agar kehidupan yang diperbaharui itu senantiasa menjadi bagian di tengah kehidupan kita. Yohanes dengan pakaian dalam kesederhanaannya, Yohanes dengan makanan di dalam kesederhanaannya mengingatkan kita, bukan makanannya, bukan pakaiannya, bukan di dalam dia ke dalam kesendiriannya di wilderness, di padang belantara, tetapi suaranya dipakai oleh Allah. Dia mau memakai apa yang ada di dalam kesederhanaannya untuk menyatakan bahwa inilah pertobatan, inilah pembaharuan, inilah pembenaran. Dia memajukan Kristus. Ayat 5 dan 8 itu sangat menekankan kepada kita. Yang memajukan Kristus. Ibarat daripada operator. Kalau pada zaman 70-an masih ingat, kalau bertelepon harus melalui operator. Halo, tolong sambungkan saya dengan nomor sekian. Lalu kemudian setelah disambungkan, operator mematikan mesin teleponnya, lalu kita bebas bertelepon dengan orang yang kita mau ngomongin. Yohanes menjadi operator pada saat itu. Operator dari orang yang telah menerima metanoia, pertobatan, untuk menerima pembaharuan daripada Allah. Kasih Kristus. Dengan demikian, mari kita melihat, dan ini juga menjadi bagian ekspresi di tengah kehidupan kita. Untuk itu, apakah baptisan itu di tengah kehidupan kita? Kita sudah menerima baptisan. Anak kita menerima baptisan. Cucu kita menerima baptisan. Dan kita sudah sendiri mengalami peristiwa dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, baptisan itu adalah yang pertama, momen daripada keputusan. Baptisan adalah momen daripada keputusan. Ketika kita menerima baptisan itu, maka kepada kita telah diberikan sahala, kewibawaan untuk menjadi pengikut, baik hidup, baik mati, adalah di dalam Tuhan.
Yang kedua, baptisan itu adalah momen daripada identifikasi. Sebagaimana kita yang mempunyai ID yang menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi panduan bagi kita untuk melakukan tugas-tugas kita ketika kita berhadapan dengan negara, dengan tugas-tugas yang senantiasa menghadirkan ID. Baptisan juga menjadi identifikasi keselamatan, identifikasi jaminan. Ketika kita masuk dan menerima baptisan itu, kita telah dimeteraikan. Kita telah digarantit menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita merindukan supaya kita digarantit di sini untuk menjadi permanent resident, atau mungkin mendapatkan green card, atau mendapatkan menjadi citizen di sini. Tapi ketika kita lewat daripada dunia ini, itu semua lewat. Dan bahkan mungkin jika mempunyai sesuatu peristiwa yang bahkan mungkin contrary, itu bisa saja dicabut. Tetapi di dalam Tuhan, baptisan adalah guaranteed forever and ever. Hidup untuk selamanya. Baptisan menjadi pergerakan kita di dalam kerajaannya. Baptisan menjadi pembaharuan bagi kita. Kasih Kristus. Kita menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, dan bahkan di tahun 2011 kita telah diingatkan melalui tema daripada ibadah keluarga atau pemahaman firman, mempersembahkan hidup menjadi ibadah yang sejati. Di tahun 2012 ini kita dimintakan menghasilkan dan menghadirkan buah yang benar. Dari Galatia 6, kita akan diingatkan senantiasa untuk tahun 2012 ini, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sehingga dengan tema, menaburlah dengan benar untuk memperoleh kebahagiaan. Kepada kita, di tengah persekutuan kita, melalui firman yang akan kita terima di tahun 2012, baik melalui PA kaum bapak, kaum perempuan, kaum remaja dan Sunday School, senantiasa ini diingatkan kepada kita. Upah kita untuk menerima tahun 2012 ini apa? Kita harus lebih berbenah, lebih melengkapi diri, dan lebih sempurna lagi daripada tahun 2011 yang lalu. Kita harus menunjukkan identitas diri kita. Kita harus senantiasa mengingat bahwa hidup kita senantiasa diperbaharui, ditapis untuk suatu yang lebih berharga dan berguna bagi Dia. Yang ketiga adalah baptisan sebagai moment of approval. Disahkan. Kalau pada saat ini, setelah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, maka apa yang terjadi? Langit terbuka. Lalu ada suara mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Itu tadi di ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Firman Tuhan ini menyapa kita, mengingatkan kita dengan baptisan roh yang ada pada diri kita, dan menyatakan, kepadamulah aku berkenan. Tabunai, molo, di bagasa tikion, dan seterusnya. Tuhan mengatakan kepada kita, kepadamulah aku berkenan. Artinya Allah mengefruk diri kita menjadi anak yang dikasihinya. Dan yang terakhir,
baptisan moment of equipment. Momen untuk melengkapi diri. Kekasih Kristus, dibaptis dalam roh tidak berarti sekali dibaptis maka itu semuanya berjalan seperti adanya. Ada momen melengkapi diri, ada momen untuk memperbaharui diri, ada momen untuk dapat saling menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan itu. Simbol dove, burung merpati yang datang kepada Yesus, mengingatkan, you are gentle. Kau di dalam kelemah lembutan. Kalau Apostel Paulus, Rasul Paulus, dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan, engkau hidup dengan buah-buah roh. Demikian baptis di dalam roh. Karena itu dengan topik pada saat ini, pertobatan adalah buah kasih daripada Tuhan, meneguhkan kita pada saat ini memasuki tahun yang baru ini. Inilah minggu yang pertama Epipane atau Hapapatar, bahwa Allah telah nyata di dalam kehidupan kita. Allah mengingatkan kita menjadi buah kasih yang nyata, buah sulung, buah yang benar di dalam Dia. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk mau dan mampu menerima pertobatan itu dengan terlebih dahulu kita dibenarkan di dalam Dia. Amin.